Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel English for Work, channel yang akan membahas tentang penggunaan bahasa Inggris dalam dunia kerja. Di serial kali ini kita ada di English for Construction, bahasa Inggris untuk dunia konstruksi. Nah, kita sudah sampai di video ke-6, di mana ini akan membahas tentang membangun rumah. Istilah-istilah yang digunakan dalam membangun rumah, dan nanti di video ini saya juga akan tunjukkan sebuah contoh percakapan untuk membangun rumah. Nah, proses membangun rumah. Jadi proses membangun rumah itu ada dua tahap, yaitu pre-construction step dan construction step. Jadi tahapan sebelum membangun dan tahapan ketika membangun itu sendiri. Yang pertama, ini untuk tahapan sebelum membangun, ada acquire land atau pemilihan lahan atau persiapan lahan. Kemudian design plan, ini membuat desainnya. Kemudian estimate and budget, ini persiapan perkiraan biaya. Permission to authorities atau perizinan. Dan yang terakhir adalah approach a builder. Jadi kita mencari kontraktornya, mencari siapa yang akan membangun. Construction steps atau tahap membangun itu sendiri. Yang pertama ada site preparation, di mana nanti yang dilakukan adalah menghilangkan akar-akar pohon atau semak-semak dan meratakan tanahnya, meratakan tanah yang akan dibangun. Excavation atau membuat parit untuk pondasi menggunakan ekskavator. Foundation atau membuat pondasi, di sini adalah campuran semen, itu nanti dimasukkan ke dalam parit tadi yang sudah dibikin. Tentu saja di situ nanti sudah ada rangkaian besi ya sebagai frame-nya, sebagai penguatnya. Tahapan yang keempat adalah membuat plain beam and slab. Plain beam and slab ini adalah cor-coran di atasnya pondasi. Dia ini berfungsi sebagai alas dinding. Nah, plain beam and slab ini nanti juga akan diuruk, diisi tanah untuk nolnya, lantainya. Kemudian membuat superstructure and column. Ini membuat kerangka rumah, di mana kerangkanya ini yang akan menahan dan menyalurkan beban dari atap rumah. Nah, di sini ada brickman sorry work atau bricklayer mulai bekerja. Dia membuat tembok, menempelkan bata itu di atas plain beam and slab tadi untuk menutup semua ruangan, menutup semua rumah. Yang berikutnya adalah pemasangan frame pintu dan jendela atau mungkin kita sebut dengan kusen ya, diletakkan di posisi yang diinginkan sesuai desainnya. Nah, yang ke-8 ini adalah pemasangan atap atau roofing. Setelah rumahnya semuanya sudah tertutup, dindingnya tertutup, atapnya tertutup, kemudian memasang instalasi kelistrikan dan perpipaan. Setelah itu, penyelesaian interior dan eksterior dengan cara plastering and painting, jadi di plaster atau diaci, dikasih semen yang halus, kemudian nanti dicat, diberikan warna. Yang terakhir adalah flooring, jadi melapisi bagian bawah, bagian lantai itu dengan kayu, bisa vinil, keramik, batu, ataupun karpet. ataupun karpet. Di sini ada Sarah sebagai customer dan Mr. Jones sebagai kontraktornya. Saya akan mengartikan secara sederhana ya, kurang lebih akan artinya seperti itu. Hey, thank you for taking up my proposal to build my house. Halo, terima kasih sudah menerima permintaan saya untuk membangun rumah. It's my pleasure. I am happy to take it, and I hope I'll build something you desire to have. Dengan senang hati, saya senang bisa membantu Anda.
Saya harap saya bisa membangun seperti yang Anda inginkan. I am looking forward to that. Saya harap juga demikian. Kindly tell me a rough plan and the requirements you would like to have in your house. Sekarang berikan pada saya persyaratan-persyarat atau kriteria yang Anda harapkan dari rumah tersebut, dari rumah yang akan Anda bangun. Okay, so I have planned a design. Firstly, I want 3 bedrooms along with their attached bathrooms. Oke, saya sudah punya desain. Yang pertama, saya ingin 3 kamar tidur dengan masing-masing ada kamar mandinya. So, you want them all of the same sizes? Jadi apakah semuanya ingin ukurannya sama? I want 2 to be equal as master bedrooms. The third one can be smaller, but large enough to have some spare space in it along with the furniture. Saya ingin 2 kamar tidur itu ukurannya sama besar, itu nanti akan dijadikan sebagai kamar tidur utama, dan yang kamar ketiga itu lebih kecil tidak apa-apa, tapi masih ada space, masih ada ruangan untuk meletakkan furnitur. I get that. What about other rooms? Oke, saya paham. Bagaimana dengan ruangan-ruangan yang lainnya? I want the lounge to be quite big, with an open kitchen. Other than that, a pantry, a storeroom, laundry, and a small room where I can put my gym machines. Saya ingin untuk ruangan keluarganya cukup besar, yang ada dapur terbukanya. Selain itu, saya juga ingin pantry, kamar untuk penyimpanan, kamar untuk laundry, dan sebuah kamar di mana saya bisa menyimpan peralatan gym saya. Okay. That would be all for inside. What about the outside and backyard? Oke, sudah cukup untuk yang bagian dalam. Bagaimana dengan bagian luar dan bagian belakang rumah? I would like to have a garage that can fit at least 2 cars at a time, and a small front lawn on the side. The backyard should have a small cabin where I could put my tools and stuff. Saya ingin punya sebuah garasi yang cukup untuk 2 mobil sekaligus, dan ada teras kecil di sampingnya. Kemudian untuk belakang rumah, saya ingin punya kamar kecil di mana saya bisa menyimpan barang-barang saya. Got it. Oke, saya paham. That would be it for the house. Saya rasa cukup untuk desain rumahnya. Do you prefer a double story? Apakah Anda ingin membangun rumah 2 lantai? Yes, for sure. In fact, I would like the bedrooms to be upstairs and the activity area downstairs. Ya, saya ingin bangun rumah untuk 2 lantai. Saya inginkan untuk kamar tidurnya berada di lantai 2, dan untuk kamar-kamar yang lain, yang untuk beraktivitas lainnya, itu berada di bawah. Noted. What about the paint in your house? Would you prefer different colors all around? Oke, saya paham. Bagaimana dengan pengecatan rumahnya? Apakah ingin dengan warna-warna yang berbeda di seluruh rumah? No, I want a whitewash all over. And also I want as many windows as possible to keep the house airy along with a balcony in at least one of the rooms. Tidak, saya tidak ingin warna-warni, saya ingin semuanya berwarna putih. Kemudian saya juga minta tolong dibikinkan jendela yang banyak agar ventilasi udaranya, sirkulasi udaranya berjalan dengan baik. Dan saya ingin salah satu kamar di atas, di kamar tidurnya itu ada balkonnya atau ada terasnya. That can be done, don't worry. I think I have all of the requirements to at least start with. Akan saya kerjakan, jangan khawatir. Saya pikir saya sudah mendapatkan semua persyaratan, semua keinginan yang untuk bisa saya mulai. Well, how much time is expected for its completion? Baiklah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah ini? It would take half a year. Just because I don't have enough labor, as they are working on other projects. Saya pikir ini akan menghabiskan waktu sekitar setengah tahun, karena saya tidak punya cukup pekerja, karena mereka sedang mengerjakan proyek yang lainnya. Alright. That would be okay. But I hope it won't exceed that. Baiklah, tidak apa-apa, tapi saya harap tidak lebih dari itu. Don't worry. I will try to complete it sooner.
Jangan khawatir, saya akan usahakan agar bisa selesai lebih cepat. Thank you again for your time. I am excited to see how it turns out. Terima kasih untuk waktunya. Saya berharap, saya tidak sabar untuk melihat hasilnya. Me too. Saya juga demikian. Oke, demikian tadi contoh percakapan antara customer yang ingin membangun rumah dengan kontraktornya. Oke, demikian tadi contoh percakapan antara customer yang ingin membangun rumah dengan kontraktornya. Terima kasih sudah menonton video ke-6 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.